Teman-teman, kita sudah masuk di area Sumber Soko yang berada di Desa Medali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kami datang ke sini nangguh waktu surup atau senja karena pernah ada cerita dari masyarakat sekitar yang melihat dua orang wanita yang berpakaian merah pada waktu surup seperti ini berjalan ke arah selatan, kemudian beberapa puluh langkah menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini kita sudah nyanggong di Sadranan atau di Punden Soko. Jadi Mbah Kendil mendapatkan laporan bahwasanya ada seorang tukang ojek online yang diorder oleh seorang wanita cantik yang kemudian disuruh mengantarkan pulang. Ketika sampai di rumah teman-teman, dia sadar bahwa ini berada di tengah sawah dengan keberadaan punden seperti ini teman-teman, sehingga dia pun lari terbirit-birit. Ini ada bekas-bekas bunga dupa. Ini terbukti bahwa tempat ini sering digunakan orang untuk sesaji teman-teman. Dalam bentuk penghormatan, ini membuktikan bahwa punden ini sangat sakral sekali teman-teman. Ini ada paseban. Kami tiba di tempat ini pada waktu senja seperti ini karena kita nyanggong bahwasanya ketika senja tiba, pergantian antara siang ke malam, itu biasanya sosok-sosok seperti itu muncul teman-teman. Di sana juga ada tempat lagi teman-teman. Kita akan lihat apa, karena kalau misalkan bangunan di tempat seperti ini kan juga aneh. Ini berada benar-benar di tengah sawah teman-teman. Kalian bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang semuanya sawah. Banyak sekali cerita-cerita di sini teman-teman. Cerita tersebut meluas hingga sampai ke Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ini adalah tempat paseban teman-teman. Sepertinya ini juga dipergunakan ketika ada memetri dan lain sebagainya. Oke, ini nampaknya adalah sumber air teman-teman. Jadi ini sudah bukan hal aneh lagi bahwasanya di tempat-tempat seperti ini memang wajar sekali jika ada makhluk-makhluk halus, karena ini adalah berupa genangan air. Dan ini juga sangat rimbun sekali teman-teman. Kita akan melihat kompleks wilayahnya secara keseluruhan supaya teman-teman juga bisa lebih jelas. Oke, ini dia ada sumber, dan banyak sekali orang-orang yang ke sawah pada waktu senja seperti ini belum pulang dinampaki oleh sosok-sosok gaib. Demikian pula juga banyak orang-orang yang datang ke sawah kemudian dinampaki sosok-sosok ular teman-teman yang sangat besar dan panjang. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Ini adalah kembang puring atau tanaman bunga puring. Biasanya ini ada di kuburan teman-teman. Di rumah pun jarang sekali orang yang mau menanamnya karena bunga ini sangat sakral dan mengandung nilai yang sangat tinggi, terutama dalam kegaiban. Kita bisa lihat teman-teman, ini genangan air yang biasa makhluk halus itu suka. Dan ini adalah sumber air teman-teman. Pohon-pohonan yang besar ini menandakan bahwa keberadaan sumber ini sudah sangat tua teman-teman. Ini kompleks persawahan dan kalian bisa tahu di sini tidak ada petani-petani yang ada di sini ketika waktu senja,
karena yaitu tadi banyak petani-petani yang jika senja belum pulang dinampaki oleh sosok ular, kemudian dinampaki oleh sosok wanita, sehingga itu menjadi seperti tradisi atau kebiasaan bahwa jam-jam segini orang-orang sudah tidak ada yang di sini. Ini dia teman-teman, pohonnya sangat besar sekali. Padahal zaman sekarang sudah sangat jarang sekali teman-teman. Itu adalah pohon di Bundan yang tadi teman-teman. Menurut keterangan warga itu adalah pohon yang tumbuh kedua. Pohon yang pertama sudah mati. Jadi Bundan itu sudah berusia lama sekali, berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus tahun. Oke, kita sudah kembali memutar teman-teman. Kita akan melakukan pengungkapan di tempat ini bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan kuak, kita akan ungkap apa sebenarnya yang ada di tempat ini. Dan kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapat laporan di tempat ini Mbah, ada seorang tukang ojek online yang disuruh mengantarkan wanita cantik Mbah. Dia bilang ingin diantarkan pulang ke rumah, tapi ketika sampai di rumah kita baru saja melihat kompleks wilayahnya seperti ini Mbah. Dan tukang ojek itu pun langsung lari. Itulah yang membuat kita datang ke sini. Dan gimana Mbah menurut pengamatan Mbah Kendil selama waktu senja ini Mbah? Ya, yang jelas kalau dilihat dari lokasinya memang waktu siang seperti tidak apa-apanya, tapi kalau sudah mulai larut malam, matahari sudah mulai terbenam, itu sudah menampakkan hal-hal yang mistik, hal-hal yang aneh gitu Mbak. Yang jelas ini di samping laporan dari warga ada perempuan yang masuk ke sini, ketika dia diajak masuk ke rumah ternyata dia malah akan kejeblur. Itu apa itu danau itu sendang, sumber itu perasaannya rumah itu. Ternyata ketika dia masuk dia langsung lari, ketepatnya ada orang lewat juga, akhirnya ditolong dan kemudian dia bercerita kabar itu sampai kepada saya, atau kepada saya, maka saya ditugaskan untuk menelusuri. Sebenarnya dulu pernah kita sekitar 1 tahun yang lalu ke sini Mbak. Rekaman kita hangus langsung hilang Mbak. Rekaman kita, video kita langsung terbakar. Entah kenapa Pak mungkin tidak mau disyuting, tidak mau diambil gambarnya, kita nggak tahu. Yang jelas nanti malam kita akan mengupas tuntas, baik nanti bisa ada penampakan atau tidak, tetap kita jalan. Kita bisa membuktikan, tapi apabila tidak ada gambar, tidak ada penampakan, memang kita sengaja tidak membuat rekayasa atau membuat apa itu hantu-hantuan atau pocong-pocongan atau ragam busana-busana untuk diciptakan penghibur. Kita asli saja, memang adanya seperti ini, sehingga apabila nanti gagal tidak bisa mengungkap, memang dimungkinkan mereka tidak muncul atau mungkin penghuninya takut atau mereka enggan untuk menemui kita. Bukti nyatanya kita itu juga jarang-jarang menerima kemunculan Mbak. Semoga nanti malam ada kemunculan. Sudah ada penampakan, nanti kita liput. Untuk sementara kita akan tutup dulu, kita biar agak gelap. Setelah sholat maghrib nanti kita mulai lagi untuk mengadakan penelusuran. Biasanya pada waktu seperti ini kadangnya juga bisa mau keluar Mbak. Kalau nanti tengah malam setelah jam 12 itu auranya yang di sumber ini semakin gelap, kelihatannya juga ada aura-aura yang tidak nyaman. Semoga justru nanti kita akan bisa mengambil gambarnya. Apapun yang terjadi di sini, wujudan apapun atau ular dan sebagainya, hantu, genderuwo, pocong, peri dan sebagainya, kami sejengkal pun tidak akan mundur. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kepada teman-teman. Kami dipercaya oleh teman-teman untuk mengadakan penelusuran. Otomatis kita harus berani, harus maju. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah takut karena kita percaya bahwa kita takut hanya kepada Allah saja, dan kita takut kepada neraka Allah. Itu yang lain kita tidak takut Mbak. Dan nanti kita buktikan nanti malam bila ada pergesekan, bertengkar fisik, nggak menang. Jadi kalau kita sudah penelusuran, kita tidak bisa mengukur apakah kita nanti kalah atau kita menang. Yang penting kita bersama Allah, kita harus maju, kita harus berani Mbak. Mbak. Ya teman-teman, video ini akan kami skip dulu. Kita akan menunggu semakin malam dan kita akan melakukan sholat maghrib dulu. Cukup sekian teman-teman, terus ikuti video ini sampai selesai.
cerita-cerita mistik yang ada di tempat ini, kita bisa melihat teman-teman betapa indahnya waktu senja di tempat ini. Merah kekuning-kuningan, sangat indah sekali ciptaan Allah ini. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti banyak orang-orang yang sedang di sawah. Apalagi waktu senja seperti ini dinampaki oleh sosok ular yang sangat besar. Tapi teman-teman, kemudian ular itu menghilang. Bukan sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Tapi teman-teman, kita pikir secara logika. Ular sebesar itu, jika memang itu ular sungguhan, pasti dengan mudah tertangkap oleh masyarakat. Namun dengan demikian, ular itu masih sering berkeliaran dan tidak pernah tertangkap oleh manusia. Semakin senja Mbah, auranya semakin terasa nggih. Ya, kalau informasi dari warga atau dari petani yang ada di sini, kita pernah bincang-bincang pada suatu saat malam sekitar setahun yang lalu itu ularnya sangat besar sekali. Iya. Tidak di sini Mbak, tapi di sungai itu. Iya. Kan sungai Tuhan di Sambung bisa itu. Nggih. Tapi kalau dikejar-kejar juga tidak dapat itu, sehingga mereka menyimpulkan itu bukan ular biasa, mereka disebut ular siluman karena dikatakan ular siluman karena besarnya sudah melebihi kapasitas. Kalau di daerah sini di desa itu kan tidak bisa besar, Iya. karena juga ada pemburu ular yang dipakai untuk diambil kulitnya itu Mbak, Iya, dijual. Mbak. Nanti saya perkirakan sampai kalau bisa ya di atas jam 12 Mbak. Iya Mbah. Atau nanti kita duduk di sini mengamati, apabila nanti ada gerakan, ada suara-suara, baru kita membuka layar lagi. Iya Mbah, kita amati sebentar ya. Jika teman-teman kita harus telaten atau bersabar, namanya kita yang dicari kan barang yang tidak bisa dilihat oleh mata. Iya. Ya, kita nggak bisa lah tergesa-gesa waktu kita mulai jam 5 sampai nanti jam 1 atau jam 2. Nggih. Tenggang waktu 4 atau 6 jam. Kalau nanti tidak ada, kita ya harus pulang. Kita akan menunggu sampai malam. Untuk itu video ini akan kami skip Ya. dulu Mbah nggih. Iya, iya. Gimana Mbah, ini kita sudah nyanggong dari tadi Mbah. Ini sudah hampir jam 2 malam. Kita hanya diberikan bau-bau yang aneh-aneh. Bau wangi, bau amis. Ini punggung saya sudah mulai keju Mbah. Benar ya, kita sejak sore sampai ini hampir jam 2 Mbak ya. Nggih Mbah. Tidak ada suara apapun. Iya. Kita hanya membau seperti ketela sama bau wangi aja Mbak ya. Nggih Mbah. Ini kalau dilihat dari bentuk-bentuk bunga dan sisa-sisa dupa dan kemenyan ini ada minyak wangi Mbah. Ya. Ini masyarakat mungkin tetap masih menjalankan tradisi di Punden Mbah nggih. Iya. Kenapa kok setiap kita penelusuran selalu menghindar Mbak? Nggih Mbah. Katanya kalau orang ke tempat ini pasti kadang dihantui itu Mbak. Kadang-kadang di jalan ini itu seperti orang duduk gitu. Iya. Ada lagi orang yang seperti merokok itu. Nggih. Ada orang ke sawah ingin pinjam korek, kemudian dimintai korek malah mundur hilang. Nggih. Tapi mana nggak ada sosok satu orang pun. Sulit sekali Mbah mewujudkan hal-hal seperti itu ternyata. Makanya kita lebih baik seperti ini Mbak. Nggih. Kita memang real gitu loh. Iya. Kita nggak disangsikan penonton, dan nanti ada sosok pun penonton pasti yakin gitu loh. Karena kita berkali-kali sudah tidak mendapatkan penampakan. Nggih Mbah. Pemirsa, ini di Desa Soko Mbak ya.
Ini desanya ini Bedali, Mbah. Desa Bedali, terus Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tapi menurut kesaksian masyarakat, punden ini juga digunakan Kabupaten Blitar. Jadi dua desa dari daerah yang berbeda, satu dari Kediri, satu dari Blitar, ini larinya ke sini, Mbah. Kalau misalkan kadang ada orang mantu gitu kan, pasti ke punden-punden, Mbah, masyarakat kita. kalau dari teman saya dulunya ada sejarahnya pusaka Carangsuko. Iya, Mbah. Kita tidak tahu ceritanya bagaimana adanya pusaka Carangsuko. Kemudian ada orang bertengkar perang di sini. Iya. Dia terbunuh dengan pusaka yang dinamakan pusaka Carangsuko. Terus kemudian punden ini dinamakan Punden Suko gitu. Iya, Mbah. Jadi sejarahnya ada kaitannya dengan keris Carangsuko. Iya. Terus banyak orang yang menepi di sini itu katanya berhasil, ngoten, Mbah. Oh iya, ya. Dan itu kan kepercayaan orang-orang pribumi. Nggih. Ya kita pun sebagai orang yang beriman ya tidak boleh merendahkan atau mengolok-olok karena setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri itu. Iya, Mbah. Dan jelas orang-orang yang meminta apa itu doa-doa di sini kan mungkin hanya sebagai lantaran. Nggih. Sebenarnya yang diminta itu kan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dia percaya kepada alam-alam yang sepi. Perasaannya orang-orang yang meminta itu apabila di tempat sepi itu lebih kusuk, lebih nyaman, lebih dekat, lebih percaya, lebih berhasil gitu loh, Mbak. Kita coba, Mbak, melintas ke sana, Mbak. Ke sumbernya tadi, Mbak, ya. Saja. Nih, monggo. Ya, teman-teman, ini kita sudah capek ya. Kita menunggu lama sekali sejak tadi jam 5 kita sudah datang. Sampai sekarang belum ada penampakan atau kemunculan ataukah suara-suara, kita belum mendapatinya. Ini saya berjalan ke sumbernya yang tadi. Jadi kita sudah nyanggong ke timur, ke barat, ternyata belum ada penampakan. Teman-teman, begitu sulitnya kita melakukan pewujudan sebuah sosok, tapi itu tidak bisa kita paidu bahasa Jawanya, karena sesama makhluk Allah kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh memenangkan bahwasanya makhluk-makhluk halus harus tunduk kepada manusia, itu tidak benar. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai keberadaan mereka. Setahun yang lalu, teman-teman, kita melakukan pengungkapan di sini dengan Mbah Kendil, dan kita mendapati sebuah gangguan-gangguan. Oke, teman-teman, ini adalah kompleks wilayah sumber. Terlihat sangat gelap sekali, teman-teman. Pohon pisang, Mbah. Ya, itu teman-teman, kalian bisa melihat pohon pisang yang satu itu. Yang lain tenang, teman-teman. Hanya satu itu yang bergoyang-goyang dengan sangat keras sekali. Apakah ini pertanda akan ada kemunculan? Ini Mbah Kendil sengaja menyalakan motor karena memang kami tidak membawa pencahayaan yang lebih, karena sosok-sosok seperti itu takut dengan cahaya biasanya. Jadi ini Mbah Kendil menyalakan motor untuk menyinari supaya teman-teman tahu. Berhenti, Mbah. Oke. Berhenti. Oke, berhenti. Kita langsung tanya sama Mbah Kendil, teman-teman. Gimana, Mbah, itu, Mbah? Itu kita menunggu sejak lama, baru saja ada kemunculan pohon yang bergoyang-goyang, tapi sebentar saja langsung berhenti, Mbah. Ya mungkin mereka
tidak mau menampakkan wujudnya, ya jika hanya mengeluarkan energi saja, itu kan seperti kekuatan angin saja itu. Iya. Angin yang kemudian bergesekan dengan kekuatan kita gitu. Iya. Tapi Anehnya ini Mbak itu kan. Diam tuh ya. Iya, itu padahal di dalam Bang ya. Iya. Sedangkan pohon-pohon yang di pinggir-pinggir malah nggak bergoyang. Iya. Itu kan diam total ya. Iya. Benar-benar tidak bergerak. Sehingga kesimpulan daripada penelusuran pada malam hari ini, saya yakinkan bahwa penghuni sini tidak berani untuk menampakkan kepada kita gitu loh. Sebenarnya kita tidak akan berbuat jahat, kita hanya ingin pawujudan aja gitu. Tidak ingin mengganggu, tidak ingin menyakiti, kemudian tidak ingin merusak. Mereka berada di sini, biarkan saja, memang dia itu kan punya rumah di sini. Okay. Dan kita tidak akan mengganggu kepada makhluk-makhluk seperti itu gitu loh. Okay, kita ingin kerjasama agar kita sebagai seorang YouTuber itu bisa meliput sosok-sosok yang berwujud gitu loh. Memang tadi dari yang timur tadi Mbah, saya kesini masuk ke gedung ini langsung mak merinding gitu loh Mbah. Iya. Terus kemudian Mbah Kendil langsung mengarahkan, ternyata ada daun pisang yang bergoyang-goyang itu tadi. Ya, maksud saya kan biar penonton tahu bahwa daun yang lain diam semua, dia kan bergoyang keras tuh tak? Iya Mbah. Bergoyang keras tuh. Kalau ada angin, mestinya semua daun bergoyang, Mbak. Harus sama goyangnya. Kalau hanya satu berarti merupakan hal yang aneh gitu loh. Iya. Sehingga kita nanti beberapa saat, barangkali nanti ada api. Iya Mbah. Iya. Kebanyakan kemunculan itu malah justru di belakangnya kita gitu. Jadi nggak mau ngadep kamera itu Mbah. Nah, di sini juga dulu pernah aneh. Pada saat kita merekam, kita lihat hasilnya ada, setelah bawa pulang langsung hilang. Hilang Mbah, total. Ya, kita datang sini untuk mengulangi lagi. Barangkali nanti ada penampakan apa gitu. Sebenarnya daripada menghapus video yang kita rekam, lebih baik menampakkan diri atau memberikan wisi atau apa gitu Mbah ya. Ya. Mungkin kita matikan lampu, barangkali nanti akan muncul lagi Mbak. Iya Mbah. Ini belakangnya Mbah Kendil ini hilang kemana ini Mbah? Tadi saya letakkan di sana kok hilang. Teman-teman, suasananya sangat berbeda sekali. Kami menunggu sejak tadi jam 5 sampai sekarang hampir jam 2 malam. Terlihat sekali. Katanya Ganyang Sumber Soko apuh angker. Mana saudara-saudaraku yang berupa demit, jin, setan dan sebagainya, datanglah. Katanya Ganyang sini angker, banyak orang yang dihantui. Mari kita bertemu, mari kita berbicara teman. Saya jangan sampai menantang, saya menantang malu Mbak. Iya Mbah. Kok seperti apa saja, lagi-lagi menantang. Karena kalau saya seperti ini mestinya Marah Mbah. penguasa Gundeng sini marah. Iya, soalnya ini kepercayaan dua Iya, desa loh ini ini. kepercayaan orang beberapa puluh desa Mbak sini Mbak. Iya. Yang diagung-agungkan. Jadi kalau memang ada penghuni di sini yang andalan, yang sakti, yang punya kekuatan yang dahsyat, saat ini saya nanti di sini muncul. Datanglah saya nanti. Apapun wujudnya, saya pun juga sendirian saja menghadapi pemirsa. Fokusnya ke arah sini Mbak. Iya, Kalau Mbak. ada sosok ya di sumber sini. Kalau di Perdayangan sana masa sentranya yang ada di sini. Iya. Sehingga kan ya aneh kadang-kadang
orang lewat saja, kalau sendirian dihantui, Iya. sampai lari-lari. Tapi kita yang butuh ditemani, butuh ditemui malah nggak ada sama Iya. sekali. Masa hanya menggoyangkan daun-daun saja itu apa itu? Kalau bisa merobohkan pohon bagaimana? Itu Iya, kan Mbak. baru merupakan ekstrim Mbak itu Mbak. Iya.